Jangan berpikir bahwa ada pihak tertentu yang itu bukan mewakili keseluruhan rakyat Indonesia bisa mengubah satu undang-undang lalu memberlakukan dui fungsi lagi. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, karena itu banyak undang-undang yang harus diubah juga dan mengubah satu undang-undang menabrak banyak sekali aturan. Menabrak banyak sekali dan ketika undang-undang yang disentuh atau akan bersentuhan juga dengan berbagai undang-undang lain, sehingga sebenarnya sistem peraturannya ini sudah cukup pokok untuk menyatakan TNI agar tidak terlalu masuk ke ranah-ranah sipil. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan draft terbaru revisi Undang-Undang TNI tidak akan mengubah dui fungsi ABRI. Menurutnya, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu tidak terlalu mengganggu desain politik yang dicita-citakan reformasi. Pada masa Orde Baru, dui fungsi ABRI memberikan peluang TNI dan Polri menjadi Dewan Perwakilan Rakyat tanpa masuk pemilu dengan porsi 22%. Kemudian, dui fungsi ABRI juga memungkinkan TNI dan Polri mengisi jabatan-jabatan eksekutif seperti gubernur, wali kota, dan bupati dengan sistem penunjukan tanpa pemilu. TNI tidak boleh ikut dalam kegiatan kampanye kecuali menjaga pertahanannya aja. Keamanan pun sebenarnya tidak boleh karena keamanannya itu ada di Polri kecuali diminta ya oleh Polri. Bahkan di situ ada sanksi jika ikut dalam kampanye politik, anggota TNI itu bisa dikenakan sanksi. Lalu juga ada vonis Mahkamah Konstitusi nomor 96 tahun 2020 itu melarang udah dui fungsi gitu. Sehingga kalau orang berpikir mau mengembalikan dui fungsi demi keamanan seperti Orde Baru itu tidak semudah itu. Tidak bisa hanya mengubah satu undang-undang, udah banyak, lebih dari itu. Menurutnya, dalam draft terbaru revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki indikasi membuka peluang-peluang tersebut. Sebaliknya, draft terbaru revisi Undang-Undang TNI memperjelas batas-batas sejauh mana TNI dapat menempati jabatan publik. Meski ada penambahan kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh TNI, Mahfud menilai tidak akan berpengaruh secara signifikan. Sesuai dengan dokumen hasil pembahasan DPR dan pemerintah yang diperoleh, jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI diperluas dari 10 kementerian atau lembaga menjadi 14 kementerian atau lembaga. Penambahan jabatan sipil tersebut tertuang dalam hasil revisi pasal 47 Undang-Undang TNI. Lebih dari itu ada sesuatu yang tidak bisa ditembus untuk mengubah itu, yaitu ada 2 TAP MPR. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI Polri. Nah, di situ disebutkan di dalam konsidernya itu bahwa dui fungsi itu menghambat demokrasi dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dilarang dui fungsi oleh TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Berarti TAP MPR perlu menjelaskan soal itu ya? Iya, lalu TAP MPR nomor 7 tentang kedudukan TNI Polri yang langsung di bawah Presiden. Nah, sekarang kan diperkuat. Jadi ide reformasi itu masih tetap masuk. Nah, TAP MPR nomor 6 dan 7 ini berdasar TAP MPR nomor 1 tahun 2003 masih dinyatakan berlaku sampai isi ketentuan TAP MPR, kedua TAP MPR itu dituangkan di dalam undang-undang. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy. Waktu pemilu tahun 1997, waktu itu pesertanya hanya 3 partai. Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia PDI. Yang pertama kali melakukan reformasi ABRI. Setelah itu bersama-sama reformasi nasional. Dan saya oleh Pak Wiranto, Panglima TNI, ditunjuk untuk menjadi ketua tim reformasi ABRI. Saya bekerja selama 2 tahun, mengunjungi kampus-kampus, bertemu dengan para reformis, mendengarkan harapan rakyat, dan akhirnya TNI atau ABRI waktu itu harus melakukan perubahan, reformasi. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy, justice, freedom. Masyarakat, beserta tokoh dan sejumlah akademisi menolak revisi Undang-Undang TNI. Penolakan muncul lantaran revisi RUU TNI dinilai berpotensi mengembalikan dui fungsi militer dan membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM
jika TNI dilibatkan dalam penanganan masalah sosial. Masyarakat juga mempertanyakan minimnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU TNI ini. Hanya bahas 3 pasal kalau kata pimpinan DPR hari ini terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Catat, cermatin, apalin. Pasal 3 ngatur kedudukan TNI. Pasal 53 tentang usia pensiun prajurit aktif dari 55 jadi 65 tahun. Pasal 47, klausul terakhir yang masuk dalam revisi Undang-Undang TNI yaitu perluasan pos jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif dari 10 tambah 6 menjadi 16 pos lembaga kementerian baru yang bisa dijabat oleh prajurit TNI aktif diantaranya. Monggo daftar dilihat Kementerian Kelautan Perikanan, Basarnas, BSSN, apalagi BNN, SAR, dan sebagainya. Gimana? Ingat, kalau kata pimpinan DPR, cuma tiga pasal. Masyarakat meminta supremasi sipil harus tetap dikedepankan, sehingga revisi Undang-Undang TNI meski mengatur batasan yang jelas mengenai keterlibatan TNI di ranah sipil. Pelibatan TNI di ranah sipil yang diatur dalam revisi Undang-Undang TNI harus bersifat memperkuat, bukan menyimpang dari jalur semestinya. Mengingat bahwa ancaman bangsa saat ini bukan hanya perang, tetapi juga dalam bentuk operasi militer selain perang, seperti menangani terorisme, bencana, dan narkotika. Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan aturan, khususnya mengenai keharusan mengundurkan diri bagi prajurit yang ingin bekerja di ranah sipil. Kita mau tanya aja sih sebetulnya tentaranya ya. Mereka mau pejabat negara apa militer, pertahanan negara. Itu aja tuh. Kalau mau pejabat negara, ya sudah sekolah. Ya sekolah kejuruan lah, sekolah inilah macam-macam dan seterusnya itu. Ikut partai politik, ikut ini itu dan seterusnya. Tapi kalau Anda menginginkan sejak dari awal ikut pertahanan negara, ya Anda di militer. Jangan ikut-ikutan menjabat. Menjabat itu fungsinya adalah membuat kebijakan. Militer itu melaksanakan kebijakan, mengamankan pertahanan negara dari kemungkinan kebijakan itu diganggu dari pihak luar. Kan itu kira-kira fungsinya. Itu satu. Nah yang kedua, kita mau berdemokrasi atau mau negara suka-suka? demokrasi dong. Nah itu dia. Kalau mau berdemokrasi, ya arus utamanya itu sipil. Ya. Tapi kalau mau negara suka-suka, ya sudah, nggak usah revisi-revisi lah. Buat aja sesuka-sukanya. Diketahui pemerintah dan DPR tengah membahas revisi Undang-Undang TNI yang salah satu poinnya adalah menambah jumlah kementerian lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif. Sejumlah pihak menilai perluasan jabatan tersebut dapat mengembalikan dua fungsi militer yang dulu terjadi pada masa Orde Baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, hanya ada 10 kementerian atau lembaga yang dapat diduduki anggota TNI, yakni Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sekretaris Militer Presiden, Pertahanan Negara, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertanahan Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Namun dalam bergulirnya revisi Undang-Undang TNI, jabatan yang bisa diemban prajurit aktif bertambah menjadi 16. Ada 5 kementerian atau lembaga tambahan yang tercantum dalam draft revisi Undang-Undang TNI, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung. Belakangan muncul tambahan 1 lembaga yang dapat diduduki oleh TNI, yakni Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Kami memonitor penolakan-penolakan di media sosial maupun media massa. Nah, untuk itulah konferensi pers itu dilaksanakan pada hari ini untuk menjelaskan. Karena penolakan-penolakan yang saya lihat di media sosial itu substansi dan masalah dari pasal-pasal yang ada itu sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas. Nah, bahwa kemudian ada yang berkembang tentang ada dua fungsi TNI dan lain-lain, saya rasa kalau sudah lihat pasal-pasalnya sudah jelas bahwa kami juga di DPR akan menjaga supremasi sipil dan lain-lain, dan tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi.